I'm feeling high. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengutip sebuah mutiara hadis dalam agama yang saya yakini, sudah menjadi ketetapannya bahwa kita adalah seorang pemimpin. Hal ini tidak mempedulikan apa jabatannya sekarang, berapa jumlah bawahannya, strata pendidikannya, dari mana sukunya berasal, dan berapa penghasilannya per bulannya. Kita murni terlahir sebagai seorang pemimpin di dunia ini, entah itu di lingkup organisasi maupun lingkup kecil yaitu keluarga, atau lingkup yang lebih kecil lagi yaitu diri kita pribadi. Kita selalu dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi dan menjadi teladan bagi pengikut atau orang yang dipimpinnya. Sebenarnya, pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Seperti organisasi, juga terdapat banyak pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Oke, saya akan menjelaskan pengertian pemimpin. Menurut Suradinata, dalam bukunya berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompoknya, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead atau LEAD adalah yang pertama, loyalty. Seorang pemimpin harus mempunyai atau mampu mengembangkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua yaitu educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga yaitu advice, yaitu memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Dan yang keempat adalah disiplin, yaitu memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin menurut Kartono dalam bukunya. Yang pertama, teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua yaitu teori sosial, lawan dari teori genetis, yaitu pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauannya sendiri. Dan yang ketiga adalah teori ekologis atau sintetis, yaitu munculnya sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu, yang menyatakan sebagai berikut.
Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini eh, sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikannya juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya, kelebihan seorang pemimpin. Menurut Stockdale dalam Lee bukunya menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, kapasitas, diantaranya kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi atau achievement, diantaranya gelar sarjana, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik, dan sebagainya. Yang ketiga, tanggung jawab, diantaranya mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Yang keempat, partisipasi aktif, diantaranya memiliki sosialitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerjasama, kemudian mudah menyesuaikan diri dan punya rasa humor. Dan yang kelima, status, diantaranya meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni yang pertama, sidik artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Yang kedua, tabligh artinya penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah artinya bertanggung jawab dalam hal menjalankan tugasnya. Yang keempat, fatonah artinya cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Ada beberapa gaya kepemimpinan menurut Isaac Arab dan Tanjung dalam bukunya menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat menguasai dan mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia lazimnya digunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, democratic leadership, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, diktatorial atau autocratic leadership, yaitu suatu gaya leadership yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala risiko apapun. Yang ketiga, paternalistic leadership, yaitu bentuk antara gaya pertama demokratik dan kedua diktatorial di atas, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokratis. Yang keempat, free reign leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Selanjutnya, tipe kepemimpinan. Tipe pemimpin yang dikemukakan oleh W.J. Redin dalam bukunya What Kind of Manage yang disunting oleh Wadjo Sumidjo, yaitu yang pertama, berorientasikan tugas atau task orientation. Yang kedua, berorientasikan hubungan kerja atau relationship orientation. Dan yang ketiga adalah berorientasikan hasil yang efektif atau effective orientation.
Nah, berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut, maka terdapat 8 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe deserter atau pembelot. Sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, dan sukar diramalkan. Yang kedua, tipe birokrat. Sifatnya korek, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras. Yang ketiga, tipe misionaris. Sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, dan ramah tamah. Yang keempat, tipe developer atau pembangun. Sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan. Yang kelima, tipe autokrat. Sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong dan bandel. Yang keenam, benevolent autokrat atau autokrat yang bijak. Sifatnya lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa, terlibatan diri. Yang ketujuh, tipe kompromiser atau kompromis. Sifatnya pelit-pelit, selalu mengikuti arah angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Yang kedelapan, tipe eksekutif. Sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh dan tekun. Lantas, dari sekian banyak tipe dan gaya kepemimpinan tersebut, tipe dan gaya manakah yang paling ideal diterapkan dalam sebuah organisasi? Termasuk manakah kalian? Sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik.